harus menjadi anak yang baik. Ya, jangan diulangi lagi ya. Nanti rugi, betul ya? Betul, Bu. Janji? Janji. Ibu janji. Janji ya. Kembali di ruangan kerja kita ini untuk melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya. Baik Ibu, saya di sini selaku calon guru penggerak ingin melakukan kolaborasi dengan ibu-ibu yang ada di sekolah kita ini, bagaimana dan apa yang kami dapatkan selama melakukan diklat di ruang kolaborasi kami bersama dengan calon guru penggerak lain. Baik, terima kasih atas kesempatannya terlebih dahulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Nah, di sini tadi saya akan melanjutkan tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Ya, kenapa kami mengambil tema budaya positif? Nah, seperti yang kita sadari pada belakangan ini, akibat dari pembelajaran siswa kita yang mengalami lost learning dalam arti pembelajaran yang sempat berhenti di sekolah karena pandemi yang melanda negara kita ini. Jadi banyak siswa yang mengalami penurunan baik dari segi karakter. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menerapkan suatu budaya positif yang kami dapatkan bagaimana cara kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah kita ini di situasi pembelajaran kita sekarang yang sudah mulai dengan tatap muka terbatas. Nah, saya lanjutkan di mana budaya positif itu sangat berhubungan dengan karakter siswa. Karakter siswa kita sangat terkikis, menurun. Tidak ada lagi kesopanan dan tidak ada lagi tata krama dalam berbicara. Ketika kita lewat saja dengan siswa kita, siswa sudah tidak menyapa kita lagi. Selamat pagi Bu, mereka hanya senyum-senyum. Bahkan kalau naik sepeda motor saja hanya dengan bunyi klaksonnya untuk menyapa kita. Ini salah satu karakter yang sangat terkikis pada saat ini. Nah, untuk itu kami akan membahas tentang suatu konsep disiplin positif dan motivasi. Nah, makna disiplin ya. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada dalam pikiran kita? Ada ibu-ibu yang bisa berkomentar? Nah, ketika kita mendengar kata disiplin, yang di pikiran kita itu apa ibu-ibu? Bagaimana? Ada yang bisa Ibu? Halo ibu-ibu. Iya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbenak di pikiran kita Bu? Coba, kata disiplin itu apa? Coba Ibu Riwani. Kata disiplin itu, ketika Ibu mendengar kata disiplin, sesuatu yang terbenak di pikiran dan di hati Ibu itu apa Bu? Coba, bisa Bu? Tata krama. Oke, terima kasih Bu Ibu Riwani ya. Oke. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya. Disiplin ini berkaitan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Apabila siswa tidak melakukan disiplin, pasti akan dihukum. Begitu ya Ibu? Nah, oke. Padahal itu sungguh berbeda. Hukuman dengan disiplin itu sangat berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Jadi mungkin selama ini Bu, ada siswa kita yang tidak melaksanakan tugas, yang tidak melaksanakan piket, kita kasih hukuman. Kita buat dia berdiri di depan kelas. Betul ya ibu-ibu? Iya kan? Katakan saja yang sejujurnya. Iya nggak Bu? Iya. Jadi tidak mengerjakan tugas, berdiri kamu, duduk di situ, angkat kaki, berdiri di depan, seperti itu ya Bu. Nah, jadi justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke, selanjutnya Bu. Nah, Diana ini menurut ahli menyatakan bahwa disiplin itu merupakan atau berasal dari kata yang berarti disiplin, ya.
Ini bahasa Inggris Bu, ya mungkin kita kalau di SD agak kurang-kurang ya bahasa Inggrisnya ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Artinya motivasi intrinsik ini, kita memotivasi siswa itu karena dari diri kita, kemauan kita sendiri, bukan kemauan siswa itu. Ya, kita paksakan apa yang ada. Oh, kesono harus begini, harus begitu. Kita yang memaksakan kehendak kita itu terhadap murid. Padahalnya tidak seperti itu. Biarlah murid itu menyampaikan kebutuhannya, menyampaikan minatnya kepada kita, biar kita dapat. Kita yang harusnya menyesuaikan diri kita terhadap murid, bukan murid yang menyesuaikan diri terhadap guru. Ya, selanjutnya Bu. Oke, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menurut pendapat Diana Gosen, ya, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita melakukan sesuatu terkadang karena takut dihukum. Ya, anak-anak pun melakukan sesuatu takut dihukum. Aduh, saya kerjalah, saya belajarlah, besok aku dihukum, seperti itu. Dia di situ ada unsur pemaksaan, ya. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kita kadang melakukan sesuatu itu ada yang memotivasi kita supaya saya dipuji, ya kan? Nah, supaya saya dipuji. Oh, kalau saya baik, mungkin saya akan menjadi banyak uang masuk saya, seperti itu ya. Ada sesuatu yang diharapkannya. Oke, yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya Bu. Oke, pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, lanjut saja Bu. Ya, kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Supaya yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Lanjut Bu. Oke, lanjut Bu. Lanjut. Oke, sekarang ini Bu, 5 posisi kontrol. Sebenarnya apa posisi kita di dalam sebagai pendidik ini? Oh ya, posisi kontrol yang pertama, kita bisa menjadi penghukum, ya. Dikatakan penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid yang di dalam. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini Bu. Kalau dia penghukum ada berkata, patuhi aturan saya, awas ya. Nah, sering kita seperti itu, ya. Berarti posisi kita itu sebagai penghukum, ya. Nanti dari kelima posisi ini, Ibu akan mengambil mana posisi yang selayaknya kita lakukan kepada anak-anak. Kalau penghukum sepertinya agak kasar ya Bu, ya. Nah, patuhi aturan saya atau enggak, awas kau ya. Awas kau ya, sering kita ancam anak-anak seperti itu. Itu posisi penghukum. Kamu selalu saja salah, terus hosongoni, seperti itu ya. Terus sudah kokoh ya. Terus selanjutnya selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru pada posisi kontrol penghukum ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi kalau guru seorang penghukum, dia hanya mengutamakan pembelajaran dengan cara dia sendiri, ya. Artinya molodang diulah kok, kamu pasti kena hukum, kamu pasti begini, begitu ya Ibu ya. Jadi selanjutnya Bu, itu posisi kontrol yang pertama. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini pada membuat orang merasa bersalah, biasanya guru ini ciri-cirinya akan bersuara lembut. Jadi anak-anak langsung merasa, oh saya salah ya. Oh, seperti itu ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ini kontrol kita ya. Sebagai guru, Ibu sangat kecewa sekali sama Ibu. Coba bayangkan atau coba ingat-ingat kembali.
perilaku yang kamu lakukan itu benar atau tidak. Nah, pada saat kita melakukan posisi kita yang seperti ini, ada sesuatu yang tersentuh di hati anak itu ya. Selanjutnya gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini? Inilah kalimat-kalimat atau pertanyaan pemantik yang sering dilakukan oleh seorang guru yang membuat anak merasa posisinya bersalah ya. Oke, selanjutnya Bu, posisi kontrol selanjutnya. Nah, di sini guru juga bisa berlaku seperti teman bagi siswa. Jadi jangan gara-gara kita guru harus jadi seperti kita, seperti singa dilihat anak-anak. Takut anak-anak melihat kita. Sekali anak-anak bisa menjadikan kita seperti temannya ya. Artinya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid ya. Jadi seperti sekarang ini Bu, kita guru ini memang harus berhati-hati. Beda dengan zaman kita bersekolah dulu, kita dipukul, kita dicubit sampai biru-biru, ya nggak masalah, ya kan? Padahal sekarang kita cubit, anak-anak serba salah. Datang wartawan, kita dilaporkan ya. Nah, jadi posisi teman pada guru bisa sangat negatif atau positif. Posisi positif di sini merupakan hubungan baik yang terjalin antara guru dan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, pertanyaan-pertanyaan pemantik apabila kita melakukan posisi kita sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu ya. Terus ayo ingat tidak bantuan selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bantu bereskan. Jadi kita berusaha mendekat kepada siswa itu menjadi teman. Selanjutnya Bu. Oke. Pada posisi kontrol selanjutnya itu guru sebagai monitor atau pemantau ya. Di sini kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan pemantik. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Selanjutnya, Ibu, posisi kontrol yang kelima yaitu manajer ya. Lanjut Bu. Oke. Nah, sedikit ya Bu, perhatikan ke depan sedikit ya Bu. Kalau kita seorang anak siswa kita yang berbuat salah, selalu kita menghukum, salah ho, beretesan. Nah gitu ya, kita bentak-bentak, kita marah-marah anak-anak, bahkan kita suruh berdiri, bahkan kita lalu tangan. Coba kita pada guru penggerak ini atau pada posisi kontrol ini, seorang guru tidak boleh lagi melakukan hal yang seperti itu, ya. Tidak boleh melakukan hal seperti itu. Biasakanlah pembelajaran itu kita lakukan berpihak kepada murid. Artinya sesuai dengan kemauan siswa. Kita yang mengikuti kemauan siswa. Ya. Selanjutnya Bu. Oke. Lanjut Bu, yang terakhir saja. Iya. Oke. Nah, di sini ada retribusi ya. Retribusi ini adalah bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan budaya positif pada murid. Ya. Di sini retribusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Lanjut. Bu. Oke. Ciri-ciri retribusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, retribusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya, kalau kita melakukan satu posisi kontrol yang tadi itu, dan cara posisi kontrol sebagai motivator, penghukum, sebagai teman, sebagai manajer, itu tujuannya bukan untuk menembus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, retribusi memperbaiki lingkungan. Retribusi adalah tawaran bukan paksaan. Retribusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya, lihatlah ke dalam diri anak itu, apa yang mereka maui, apa yang mereka inginkan, seperti itu. Selanjutnya, retribusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Terus retribusi adalah cara yang paling baik. Retribusi fokus pada karakter bukan tindakan, ya, bukan tindakannya tapi karakternya yang kita asah di sini pada kegiatan ini. Selanjutnya retribusi menguatkan, retribusi fokus pada solusi, retribusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke. Ada 3 tahap dalam melakukan teori kontrol. Posisi kontrol kita tadi, Bu, sebagai guru di sekolah. Langkah yang pertama menstabilkan identitas, ya. Teori kontrolnya kita semua kan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya di sini, Bu, kita harus ada pikiran tanam tabur, ya. Artinya apa yang kita lakukan pasti itu yang kita tuai. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mengajari anak didik kita, suatu saat anak kita juga akan diajari gurunya dengan sungguh-sungguh. Seperti itu. Jadi tanam, tabur, tuai, seperti itu. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti seperti ini. Kenapa dia sering terlambat? Pasti ada alasannya. Kenapa dia tidak mau mengerjakan PR? Pasti alasannya. Untuk itu kita lakukan pendekatan kepada siswa itu. Wah, sedang dikerja lama, mau pasti itu semua ada alasannya. Jadi coba kita pada langkah yang kedua ini kita lakukanlah pendekatan terhadap anak ini. Wah, sedang dikerja kok, jangan seperti itu, Bu. Jadi selain menguntungkan bagi kita, dari kita juga habis kalau tidak kalau kita melakukan pendekatan seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Artinya teori kontrol ini kita semua memiliki motivasi internal. Lanjut, Bu. Iya, seperti inilah contoh-contoh pertanyaan yang menyatakan validasi tindakan yang tadi. Misalnya menstabilkan identitas orang anak yang berbuat salah. Coba kita tanyakan seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kesalahan apa yang kamu lakukan sampai hari ini? Nah, jadi kita buat dulu pertanyaan yang memacu dia untuk mengeluarkan kejujuran. Itu. Amang udah kesadaran masalah. Nah, seperti itu. Oh, ibu saya seperti itu. Berarti ada kesadaran dia telah berbuat suatu kesalahan. Selanjutnya dalam menstabilkan identitas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi supaya dia tidak merasa down, tidak merasa rendah, kita menanyakan pertanyaan atau kita menyampaikan pertanyaan, tidak apa-apa, Nak. Kamu kan masih teman kamu yang pernah melakukan suatu kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu. Selanjutnya untuk validasi tindakan yang salah ada pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu bisa lihat ke layar. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ini semua pertanyaan ini bisa kita latih, Bu. Jadi bukan harus sesuai dengan ini. Bagaimana cara kita melakukan pendekatan terhadap siswa? Dan artinya kita harus tidak usah lagi mentah-mentah, mengunggung lagi, ya. Dan Bu. Nah, di sini kita menstabilkan identitas itu ada pertanyaan lebih jelasnya, lebih rincinya tentang bagaimana cara menstabilkan identitas. Lanjut, Bu. Oke, ini cara memvalidasi tindakan yang salah. Kalau sudah tindakannya yang dibuatnya itu salah, ada pertanyaan-pertanyaan kita buat seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Nah, kalau misalnya dia mengganggu temannya, seperti ini. Nah, coba sini. Ya, Bu. Jadi kamu mengganggu teman saya, Bu. Oh, itu perbuatannya bagus apa enggak menurutmu? Tidak. Padahal ketika kamu melakukan kesalahan itu, kamu itu merugikan saya. Seperti itu pertanyaan-pertanyaannya, Bu. Jadi sini menjadi pendekatan ke jiwa anak tersebut. Ya, selanjutnya, jadi di sini harus serba lembut kita. Tenang, baik, pasar-pasar seperti itu, ya. Pasti selanjutnya, Bu, sisi ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk di kelas mungkin kelas ibu 6 sama kelas 5 kita sedang membahas keyakinan kelas, ya, Bu. Dalam keyakinan kelas ini artinya menerapkan budaya positif. Ada pelaksanaan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa dikatakan
kesepakatan kelas ini berbeda dengan peraturan. Ya, kalau peraturan sumbernya hanya berasal dari kita sebagai guru. Ya, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini. Pada kesepakatan kelas ini kita diskusi dengan siswa kita, apalah yang perlu kita jadikan di kelas ini supaya kelas ini menjadi kelas impian. Ibaratkan ya Bu, di rumah kita itu, bagaimana rumah kita itu menjadi tempat yang nyaman, kita berusaha memperindah rumah kita itu ya. Kita tanam bunga, kita buat kamar mandinya pakai keramik, kita buat wastafel, kita buat tempat tidurnya spring bed yang empuk begitu ya Bu. Nah di kelas juga harus seperti itu Bu. Bagaimana cara kita supaya kelas kita itu menjadi kelas yang nyaman bagi kita guru dan juga bagi siswa ya. Bagaimana? Jadi caranya kita buat kesepakatan dengan siswa. Pada saat ini sudah saya alami ya Bu, ketika saya sudah membuat kesepakatan dengan siswa kelas 5, mereka memang langsung bertindak tanpa saya paksakan. Biarpun memang sedikit demi sedikit siswa itu ada atau 1-2 orang pasti ada lah yang masih melawannya, tapi melalui kesepakatan yang kami buat ini, siswa udah Bu, saya pengen kelas saya cantik, kamu lihat sendiri, saya hanya sebagai fasilitator. Artinya saya memfasilitasi mereka. Oh ini lemnya, ini hektarnya, ini kawatnya, saya bilang seperti orang itu sendiri Bu yang melengketkan dari dalam semua kelas. Itu dia caranya bagaimana menerapkan budaya positif itu. Misalnya di kelas 5 saya buat kesepakatan Bu, tidak boleh Bu kalau setiap masuk kelas kakinya ada dibilang ditutupkan katanya, orang itu semuanya ditutupkan, madokon diperias paknya gitu, karena kan capek Bu menyapu, sepatunya bawa tanah tebal-tebal kali, banyak-banyak kali Bu katanya gitu. Jadi itu merupakan suatu kesepakatan kelas. Jadi artinya peraturan yang di kelas itu jauh dari kita, dari siswa. Kita hanya mensahkan seperti itu, biar mereka juga mau melakukannya. Selanjutnya ya penerapannya. Oke, seperti inilah Bu. Kalau misalnya kebetulan di kelas, jangan melakukan kotoran di saat kamu menyapu. Ya itu kebersihan ya. jangan dikotori lagi ya. Sesuai. Tidak bisa mencoret-coret meja. Nah itu semua yang kuning-kuning Bu merupakan pendapat dari mereka. Tidak bisa Apa yang mereka inginkan di kelas ini. mencuri teman. Oke, jangan mencuri. Ya. Anak kelas 6 tidak boleh lari-lari, jalan-jalan, itu tidak merupakan ketertiban. Oke. Tidak boleh bercakap-cakap saat belajar dan tidak boleh ribut. Oke, tidak boleh cakap-cakap saat belajar, apalagi guru. Kelas harus bersih dan rapi. Oke, harus bersih dan rapi. Lanjut. Waktu saya baris, saya tertib. Ya. Anak kelas 6 tidak boleh bercakap-cakap kotor. Oke, jangan berbicara atau cakap kotor. Waktu saya masuk kelas, saya langsung membersihkan kamar mandi. Oh, itu untuk kebersihan ya, kebersihan lingkungan sekolah. Lanjut. Waktu saya baris, saya tertib. Oh iya, bagus. Jadi waktu baris pun harus tertib. Oke, seperti itu proses pelaksanaan pembuatan kesepakatan kelas. Boleh juga Bu melalui raise hand ya. Siapa yang mau berpendapat peraturan apa yang ada yang akan kita buat di kelas kita ini. Jadi mereka anak-anak itu nanti dari ribut Bu, aku kayak gini. Jadi semua pendapat mereka kita tampung Bu. Nanti setelah kita tampung kita ketik, kita tempelkan di kelas itu. Dan menjadi satu pengingat bagi mereka. Jadi kalau peraturan itu sifatnya memaksa ya Bu. Jadi untuk sekarang ini saya mengajak teman-teman guru di sini buatlah kesepakatan kelas di kelas masing-masing supaya kelas kita itu menjadi kelas impian ya, supaya lebih menarik kelas kita itu. Dan yang kedua, lakukanlah posisi kontrol yang tadi kita sebagai guru supaya murid kita itu tidak merasa terbebani akan suatu hukuman yang kita lakukan terhadap mereka. Nah,
seperti itu tentang budaya positif. Kalau masih ada Bu? Baik, di sini sedikit penerapan segitiga restitusi yang sudah kami buat, walaupun ini dalam suatu kasus yang dibuat, artinya bukan asli, tapi kira-kira seperti inilah penerapannya. Kalian mengenai dari Ismail. Menurut Joy, perbuatan Joy itu benar atau tidak? Ya, semua orang itu pasti pernah berbuat salah. Jadi kamu tidak mengerti Diana. Joy pasti punya alasan kenapa mencontek dari buku Salika. Kenapa? Karena tidak sempat mengerjakan baik dan menjaga hati. Kita sudah berkesempatan kan guys. Nah ini apa yang ada tentang mengejar HPS dalam kesempatan kelas kita itu. Dalam menjawab. Nilai apa? Nilai menjawab. Yakin ya Joy ada keyakinan kelas kita itu? Yakin. Kalau Joy yakin, apakah Joy mau atau bersedia untuk memperbaikinya? Saya bersedia untuk memperbaiki kesalahan yang saya perbuat. Oh, kalau Joy mau, itu namanya apa? Memperbaiki kesalahan. Iya, bertanggung jawab ya, memperbaiki kesalahan. Apa yang nama Joy untuk memperbaiki ini, nak? Rencana saya akan beberapa waktu atau setelah sekolah saya akan mengerjakan PR terlebih dahulu dan beberapa waktu menyelesaikan. Terima kasih ya. Jangan buat apa lagi kesalahannya, nak. Baik, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Halo, Claudia. Ya. Ya, itu contoh kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa. Jadi harapannya Bu ke depannya seperti itulah pertanyaan-pertanyaan pemantik bagi siswa kita yang melakukan kesalahan. Kita ajak dia duduk bersama dengan kita buat pertanyaan, kita dekatkan diri dengan siswa. Jangan kita langsung, jangan seperti ini, tidak boleh, tidak seperti itu ya dia ibu. Jadi dekatkan diri kepada siswa melalui penerapan segitiga restitusi tadi. Kira-kira seperti itu penyampaian hasil dari presentasi kami tentang budaya positif. Semua demikian tentang pemaparan budaya positif yang kami sajikan pada pagi hari ini. Nah, pada saat ini saya membuka sesi pertanyaan. 3 orang penanya, bagi ibu guru yang bertanya kemungkinan mana tahu menyanggah atau menyetujui atau ada hal yang kurang jelas kami paparkan dalam pemaparan kalian ini. Ya, saya persilahkan. Ya, dari Ibu pakainya mau bertanya, ya silakan. Ibu Wani. Atau mungkin ini sesuatu yang baru, bahkan mungkin sulit ya, karena budaya kita kan budaya keras, sementara ini seperti tidak ada hukuman ya. Sebenarnya tidak, ini budaya positif, artinya kalau memang kita melakukan kesalahan maka yang
diberikan bukan hukuman tetapi konsekuensi. Setiap orang berbuat salah harus bertanggung jawab memperbaiki kesalahan. Bukan berarti tidak dihukum, maksudnya bukan berarti tidak ada konsekuensi dari kesalahan. Itu yang sulit. Iya. Memang cara menghukumnya itu. Iya Bu ya. Penerapannya. Karena kita sesuaikan dengan lingkungan, dengan karakter anak kita itu. Maunya harus kita pakai semua itu kan, ada itu berupa hukuman, entah berapa macam tadi itu. 5 ya. Iya. Maunya kita menghukum seseorang melihat karakter anak itulah. Tapi kalau bisa ya, kita guru ini biasanya kita berhati yang lembut untuk membujuk anak supaya bisa dia belajar dengan mengakui kesalahannya sendiri. Itu yang paling susah atau sulit kita jelaskan. Pada awal pembelajaran ini kan ada kami pelajarin mulai dari diri, artinya kita belajar sendiri dari LMS. Sebelum kami berkolaborasi dengan instruktur, memang anggapan saya sebagai guru, apakah tidak ada hukuman? Bagaimana nanti harga diri saya sebagai seorang guru bisa nanti dipermainkan, ya kan? Untungnya ketika bersama instruktur nasional, saya mengatakan bahwa budaya positif ini bukan berarti kita tidak ada pendisiplinan. Nah, seperti yang tadi, disiplin itu seakan-akan tepat waktu, patuh. Nah, sebenarnya disiplin itu belajar, berarti ada trial and error, mencoba gagal. Cuma memang awal-awal kita sulit nanti melakukan ini. Instruktur tersebut memberikan contoh, pernah dia menjadi seorang guru di Papua. Jadi ada seorang anak katanya melempar suatu benda ke atas atap sekolahnya. Kemudian datang kepala sekolahnya, cuma mengingatkan anak itu, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Tahu Bu? Apa? Saya sudah mengambil waktu Bapak penjaga sekolah untuk berusaha memperbaiki kesalahan saya, dan Bapak itu jadi habis waktunya, harusnya dia mungkin ada pekerjaan tambahan seperti berjualan. Jadi apa yang harus kau lakukan? 3 hari ini saya akan membantu Bapak itu untuk memperbaiki, menyimpan barang-barang yang ada di kantinnya. Nah, jadi kemungkinan itu kalau saya ambil bahwa segitiga restitusi itu sudah dilakukan berkali-kali. Jadi sudah memang budaya mereka. Jadi waktu ditanya siswa udah langsung tahu. Tidak mesti lagi harus marah-marah. Nah, kalau kita memang kalau saya lihat karena budaya kita pun orang Batak, di rumah mereka dididik secara keras, di sekolah seperti penerapan budaya positif, kemungkinan mereka nanti akan bingung. Nah, pasti ada itu. Pasti ada kebingungan mereka. Jadi seakan-akan awal-awal saya saja mengurangi ya. Saya kadang-kadang pun mau Bu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Kadang-kadang sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kadang-kadang teman. Jarang sekali sebenarnya sebagai manajer. Harusnya sebagai manajer lebih tepat. Tapi karena perubahan ya, dari yang tidak tahu lah, saya selama ini ya melakukan hal tersebut supaya cepat. Pikir saya mengatasi masalah itu ya harus saya lakukan itu. Ternyata itu pilihan terakhir kalau tidak bisa. Sebaiknya pun itu dihapus katanya untuk memberikan hukuman, tetapi sanksi dilakukan. Sanksi dalam bentuk konsekuensi. Contoh, kalau kita menghukum siswa tidak mengerjakan PR, apakah kita melakukan misalnya mengutip sampah? Mengutip sampah, contohnya seperti itu. Harusnya tidak. Jadi kemungkinan kita menambah waktu belajar dia.
karena dia tidak mengerjakan PR, disuruh di sekolah. Selama ini juga teman-teman sudah melakukan itu. Jadi kami harapkan kita semua, apalagi mudah-mudahan kita lulus sekolah penggerak budaya positif di sekolah kita, tumbuh dengan semua gerakan dari guru-gurunya. Demikian pertanyaan ataupun respon dari ibu guru tadi. Terima kasih. Saya Septian D. Setelah Ibu Dewi memberikan pengarahan tentang siswa yang memiliki karakter yang baik, maka kami kelas 5 dan Ibu Dewi membuat kesepakatan kelas. Dari hasil kesepakatan kelas kami itu, kelas kami jadi lebih bersih, lebih indah, dan kami belajar tidak ribut lagi, serta sekolah kami menjadi lebih bersih. Terima kasih. Hai, saya Indah Pemitasi Hombing SPD selaku rekan sejawat CGP Dewi Marisi Hutasoib di SDN 173272 Siborong-Borong. Setelah Ibu Dewi melakukan webinar di sekolah kami atau berkolaborasi dengan kami di sekolah tentang penerapan budaya positif, saya merasa terinspirasi tentang adanya budaya positif yang menyangkut tentang pelaksanaan restitusi terhadap siswa serta pelaksanaan kesepakatan kelas. Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Dewi, saya sangat termotivasi atau terinspirasi akan adanya budaya positif ataupun kesepakatan kelas tersebut. Saya pikir saya akan menerapkannya di kelas saya juga. Demi kemajuan sekolah, saya harap juga Ibu Dewi semakin maju, semakin jaya ke depannya. Tetap semangat Ibu Dewi, horas!